hukum yang memang sudah lama tidak saya tekuni, atau juga ahli-ahli yang memang katakanlah profesor dan sebagainya memang ahli di bidang itu. Tapi saya kira dengan apa yang saya pernah pelajari gitu, sedikit banyak saya bisa mulai dan bisa tahu paling tidak ya. Nggak masalah, udah lama kan seperti itu. Mas Once, ini kan Mas Dhani juga nyalek juga nih, sempat koordinasi juga, maksudnya ngobrol juga sih sama Mas Dhani soal pencalekan Mas. Sama sekali udah nggak ada teguran sapa atau gimana sih Mas? Ada WhatsApp. Tapi Mas Once ngeliat 2024 kan calegnya banyak kan musisi nih, musisi penyanyi banyak yang ikut. Maksudnya pandangan dari Mas Once sendiri seperti apa sih komentarnya? Bagus dong. Gini, kata orang bijak. Oh idih. Gini, semua apa ya? Saya nggak tahu tepatnya. Segala sesuatu yang kita lakukan itu semata-mata untuk mencari keindahan. Selain itu, sebenarnya kita hanya menanti. Nggak tepat sih kata-kata saya, tapi kurang lebih seperti itu. Esensi dari semua yang kita perjuangkan, apakah itu pekerjaan kita, ya, keadilan yang kita perjuangkan, itu kan sebenarnya keindahan. Cuman bentuknya lain-lain, ya. Kemudian pemerataan masyarakat, kita harmonisasi dalam hubungan-hubungan manusia, hubungan masyarakat. Apa sih esensinya? Keindahan. Nah, sebenarnya musisi dan seniman kan selalu berhubungan dengan apa yang namanya keindahan. Cuman bentuknya berbeda ya dari apa yang diperjuangkan, diaspirasikan oleh masyarakat. Jadi saya pikir ada hubungannya. Nah, harusnya musisi itu menjadi ujung tombak ya. Bagaimana kita bisa melihat keindahan, mewujudkannya gitu. Nah, gini, kalau seniman itu sebetulnya ketika dia melihat kenyataan, dia menciptakan seni, apakah itu lagu atau patung atau gambar itu dari kenyataan yang dia lihat ya. Cuma dia tidak hanya memotret, namun dia menajamkan apa yang dilihat. Dia menajamkan dirinya ketika dia melihat kenyataan, sehingga kesenimanan itu bisa membuat manusia menjadi lebih sensitif ya, lebih sensitif, lebih halus perasaannya, dan mengajak semua orang yang menikmati seninya untuk juga bisa melihat kenyataan dengan lebih baik, karena kita terasah estetikanya kan. Mas Once, tapi melihat fenomena ini mungkin kalau misalkan mereka semuanya lolos gitu ke DPR bakalan menyelesaikan masalah polemik royalti yang mungkin setiap tahun terus ada dan seperti itu ya sih Mas? Ya pokoknya polemik royalti itu harusnya berakhir dalam, paling tidak ya. Harusnya dalam periode berikut udah nggak ada lagi nih. Jangan ada lagi yang seperti itu. Karena kita berharap ada kepastian hukum. Jadi jangan ada lagi perdebatan antara hukum yang berlaku dengan segala macam komentar dan perasaan-perasaan itu memperlambat semua pembangunan sistem yang ada. Jadi bagaimanapun negara itu harus punya kepastian hukum. Jika hukum sudah berkata begini, sebaiknya kita sebagai masyarakat ikutlah. Jika hendak merubah, ya, ikutlah prosedur yang benar. Katakanlah kalau Anda tidak suka dengan satu aturan undang-undang, tempuhlah jalan yang prosedural. Ya, gugat saja ke MK. Ya, gugat saja di MK. Lihat bagaimana MK memutuskannya. Lalu kemudian kalau MK sudah memutuskan dan tidak sesuai dengan kehendak Anda, jangan ngambek-ngambek, jangan ngamuk-ngamuk, jangan bikin kegelisahan di masyarakat. Selalu ada waktu, ada kesempatan, ada cara untuk kemudian kita mengaspirasikan, katakanlah apapun itu yang menjadi suara kita kan. Tapi kita ini kan hidup bermasyarakat, bernegara. Semua sebaiknya harus mengikuti prosedur yang ada supaya tidak mengganggu ketertiban. Ya, hak-hak mengenai hak-hak asasi itu, kalau Anda baca pasal 28J, itu dibatasi oleh ketertiban umum. Ya, hak asasi kita, segala macam ada di kepala kita, soal kegelisahan kita, itu tidak bisa semena-menanya kita ekspresikan dalam bentuk yang terserah kita. Karena kita hidup bersama. Negara ini adalah suatu bentuk perjanjian suci yang dibuat oleh pendiri bangsa kita, yang kita harus jaga dalam hal ketertiban umum supaya kita bisa melaju ke depan. Mas Once, tapi hubung